Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai proses dan biaya produksi 2. Di dalam proses dan biaya produksi terdapat bentuk aljabar dari fungsi produksi. Fungsi produksi itu sendiri adalah suatu hubungan matematis yang menggambarkan jumlah hasil produksi tertentu yang ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang digunakan. Lalu, jumlah hasil produksi sendiri ialah dependent variable dan jumlah faktor produksinya sebagai independent variable. Ada beberapa bentuk aljabar yang harus disempurnakan dengan menentukan konstanta dari A dan B secara statistik dihitung dengan metode least square dari sekumpulan data produk dan faktor produksinya. Selanjutnya, terdapat ukuran aljabar produktivitas. Ukuran aljabar produktivitas itu sendiri terbagi menjadi 3 ukuran yang paling penting, yaitu produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Produk total itu sendiri yaitu tingkat maksimum keluaran yang dapat dihasilkan dengan sejumlah tertentu masukan. Lalu produk rata-rata merupakan sebuah ukuran keluaran yang dihasilkan per unit masukan. Dan yang terakhir, produk marginal merupakan suatu perubahan dalam total keluaran akibat unit terakhir dari masukan.
Selanjutnya ialah isokuan. Isokuan adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel. Berikut merupakan ciri-ciri dari kurva isokuan. Ciri-cirinya yang pertama ialah mempunyai kemiringan negatif. Selanjutnya ialah semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin banyak atau tinggi jumlah output. Lalu, isokuan juga tidak pernah berpotongan dengan isokuan lainnya. Dan yang terakhir, isokuan cembung ke titik origin. Selain isokuan, terdapat juga isokos. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Pembuatan isokos sendiri memerlukan data-data sebagai berikut. Yang pertama ialah harga faktor-faktor produksi yang digunakan, dua jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor tersebut. Selanjutnya ialah minimalisasi biaya. Di dalam meminimalisasi biaya, ada aturan dasar yang digunakan oleh produsen untuk menentukan campuran tenaga kerja dan modal apa yang menghasilkan output dengan biaya terendah. Lalu, terdapat pula substitusi masukan optimal, yaitu untuk meminimalkan biaya produksi suatu level keluaran tertentu, perusahaan harus menggunakan lebih sedikit satu masukan dan lebih banyak masukan lainnya ketika harga masukan tersebut naik. Ada pula fungsi biaya. Fungsi biaya khususnya berharga karena memberikan informasi esensial yang dibutuhkan manajer untuk menentukan level keluaran yang memaksimalkan laba, serta meringkas informasi mengenai proses produksi. Yang pertama ialah biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah fungsi yang mendefinisikan biaya seminimum mungkin dari produksi yang setiap tingkat keluaran faktor-faktor variabel yang digunakan dengan cara meminimalkan biaya. Selanjutnya ialah biaya rata-rata dan marginal. Di dalam biaya rata-rata dan marginal terdapat biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Lalu ada pula hubungan di antara biaya-biaya. Biaya rata-rata dan biaya marginal merupakan konsep dan pengukuran yang sangat penting dalam optimasi. Pada dasarnya hubungan antara biaya total dan biaya rata-rata dan biaya marginal adalah sama, termasuk biaya, pendapatan, produksi, dan laba. Lalu ada pula bentuk kurva biaya rata-rata. Ketika biaya marginal dan dari kuantitas tertentu sama dengan biaya rata-rata kuantitas itu, biaya rata-rata tidak akan berkurang atau meningkat. Lalu ketika suatu perusahaan mencapai titik produksi, setiap unit tambahan tenaga kerja atau modal tidak berguna seperti sebelumnya. Lalu ada pula hubungan antara biaya variabel marginal dan rata-rata. Hubungan serupa ada antara biaya marginal dan biaya variabel rata-rata. Ketika biaya marginal lebih kecil dari biaya variabel rata-rata, biaya variabel rata-rata menurun. Lalu ketika biaya marginal lebih besar dari biaya variabel rata-rata, biaya produksi rata-rata akan meningkat. Lalu ada pula yang terakhir ialah biaya jangka panjang. Dalam biaya jangka panjang, memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Lalu produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya, sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.